Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul KKN di Desa Ngargomulya. Cerita ini ditulis oleh Brebro. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. KKN di Desa Ngargomulya. Si pengumrah tanpanya kami tetap 29 Desember 2024, Bandung Kulon, Jawa Barat. Waduh, sore ini Bandung lagi dingin-dinginnya guys. Butuh pelukan hangat doi ini. Alunan suara gitar menggema saat Andrew memainkannya dengan intonasi yang asal dengan ekspresi tak terbaca. Bak orang melamun, tidak ada satupun yang menanggapi ucapan dia. Beberapa orang tengah fokus dengan kesibukan masing-masing. Gemericik air hujan terdengar syahdu dari dalam sebuah rumah yang berisi 9 pemuda sebagai penghuninya. Hawa dingin terasa mencubit kulit hingga ke tulang. Terlihat beberapa dari mereka mengenakan sarung sebagai selimut agar tubuh tetap hangat. Kepulan uap yang berasal dari teko menyeruak dalam bilik ruang tamu. Itu JK yang sedang membawakan kopi panas untuk teman-teman yang lain. Diminum dulu kopinya barudak. JK meletakkan nampaknya berisi teko kopi dan beberapa gelas di atas meja. Sontak semua orang pun tersenyum kegirangan. Wah, repot-repot nih tuan rumah. Atur nuhun bro. Hamdan mulai mengambil satu cangkir kopi lalu menuangkan kopi ke dalamnya. Ia lupa akan kopi yang masih panas dan langsung menyeruputnya. Panas. Minimal ditiup dulu Hamdan, jangan keburu diseruput. Randy melirik sekilas ke arah Hamdan sambil tertawa melihat kelakuan temannya itu, lalu kembali berkutat dengan laptop miliknya. Sedangkan si lawan bicara hanya cengengesan tanpa menjawab. 1, 2, 3, 4. Fakih, kamu ngitung apaan sih? Dari tadi komat kamit mulu kayak dukun. Haza mulai tergelitik. Telinganya mendengar suara Fakih yang terdengar pelan seperti bisikan gaib. Oh ini aku lagi ngitung customer yang udah beli daganganku minggu ini. Ya lumayan lah, ada 17 orang. Tapi selama KKN nanti aku bakal tutup toko online sih, Za. Jelas Fakih kepada temannya itu Haza. Ia hanya mengangguk tanda mengerti. Loh Ogi, kamu masih jualan kolornya Bang Ogi? Celetuk Andrew yang mulai sadar dari suasana galaunya. Bang Ogi yang mendengar itu langsung melotot ke arah Andrew. Maksud kamu apa? Fakih jualan kolor saya Andrew? Anu bang, maksudnya jualan celananya abang gitu. Kan dia reseller celana yang abang jual. Siap salah ketua. Bukan kolor Andrew, tapi itu namanya boxer, saut Satur yang sedari tadi tidak banyak bicara. Andrew hanya bisa tersenyum kikuk. Sedangkan yang lainnya terlihat ingin tertawa namun ditahan. Mungkin merasa ikut malu dengan ucapan spontan dari Andrew. Iya guys, maaf aku mau ngomongin sesuatu hal penting ke kalian. Boleh minta perhatiannya sebentar? Nah oke, makasih. Mufasa berdiri di hadapan teman-temannya sambil mulai menjelaskan tujuannya. Pun dengan semua teman-teman yang berada di situ seketika memfokuskan pandangan pada Mufasa. Besok kan kita jadwal berangkat KKN ya. Udah pada tahu kan lokasinya di mana? Di Magelang ya. Mungkin ada yang lupa, barangkali di antara kalian juga ada yang penasaran di mana sih nanti kita bakal tinggal.
Oke, nah sebelumnya Bang Ogi juga udah pernah survei di lokasinya. Dan aku dapat info kalau nanti kita bakal tinggal di salah satu rumah warga di Desa Ngargomulyo. Selama kurang lebih 1 bulan, kebetulan rumah itu memang kosong, tapi masih layak huni. Nanti kita juga bakal ketemu sama kepala desa setempat untuk minta pengarahan tentang aktivitas kita selama di sana. BTW, nama kepala desanya Pak siapa Bang Ogi? Sorry lupa. Namanya Pak Heru. Nah, yaitu Pak Heru. Semoga kita bisa bekerja sama bersama beliau dengan baik ya guys. Terus untuk program kerja sebelumnya kita juga sudah diskusikan secara matang perihal kegiatan atau proker apa aja yang bakal kita lakuin di lokasi. Jadi pastikan kalian harus siap fisik maupun mental dengan kegiatan apapun yang akan kita lakukan di sana. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya Tur, silakan. Mufasa mempersilahkan Catur untuk bertanya saat dilihatnya si pemuda itu mengangkat satu tangannya ke atas. Untuk brokernya sendiri apa bakal kita lakuin semuanya? Good questions. Kita kan belum tahu sarana apa aja yang harus dibenahi atau diperbarui di lokasi KKN nantinya. Jadi poin utama kita yaitu harus survei dulu. Nanti setelah tiba di sana pasti kita akan tahu program kerja mana yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan desa dan masyarakat setempat. Paham teman-teman? Semua orang yang ada di sana secara bersamaan mengucap paham. Oke, good. Kalau gitu cukup segitu aja petua dari aku. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya guys. Mohon bantuannya ya teman-teman. Setelah ini kalian istirahat ya, nanti kita akan berangkat jam 12 dini hari. Malam amat kayak mau maling. Kampret si Jaka. Tapi iya sih, kayak mau maling jam segitu berangkat KKN. Ibu Hamdan mengiyakan ucapan Jaka. Mau gimana lagi guys? Masih untung dikasih tumpangan naik bis gratis sama pihak kampus. Ibu Randy yang terlihat sedang sibuk menata barang bawaan. Sore itu hujan masih turun dengan derasnya, memperlihatkan 9 pemuda yang sebentar lagi akan melakukan petualangan seru di kota tetangga. Suasana sejuk dan asri terlihat bak lukisan di hamparan sawah yang membentang luas di sisi kanan dan kiri jalan. Pagi yang sangat cerah untuk memulai aktivitas bagi penduduk sekitar, dan disinilah ke-9 pemuda itu berada. Mereka sudah tiba di kota yang akan digunakan sebagai lokasi KKN. Mobil pick-up tanpa penutup itu melaju dengan santainya menyusuri jalanan dengan pemandangan elok Gunung Merapi di depan sana. Membawa 9 penumpang di belakang jok mobil. Pukul 6 pagi tadi, bis yang mereka tumpangi sudah sampai di Terminal Tidar Magelang dengan aman setelah menempuh perjalanan 6 jam dari kota Bandung menuju Magelang. Kini perjalanan dilanjut dengan menyewa mobil pick-up untuk mengantarkan mereka menuju lokasi tujuan. Jalan raya yang mereka lewati juga terbilang landai dan masih memiliki akses yang baik. Kurang lebih 50 menit perjalanan, kini mereka telah tiba di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun. Desa Ngargomulyo merupakan salah satu wilayah yang berada di lereng Gunung Merapi yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani. Desa ini terdiri dari 11 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.451 jiwa dan terdiri dari 800 kepala keluarga. Mobil pick-up hitam itu telah berhenti sempurna di depan kantor kepala desa Ngargomulyo. Ke-9 mahasiswa pun turun sambil membawa ransel dan barang bawaan masing-masing. Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih kepada si sopir. Ternyata saat tiba di lokasi mereka sudah disambut hangat oleh kepala desa Ngargomulyo. Adik-adik ini mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung ya? Tanya kepala desa dengan wajah penuh senyum, namanya Pak Heru. 9 mahasiswa itu mengangguk lalu menjabat tangan Pak Heru dan memberi salam. Betul Pak, kami para mahasiswa dari ITB yang ditugaskan untuk melakukan tugas KKN di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ogir, saya sebagai pengawas dan penanggung jawab utama untuk tim kami.
Ya, saya ingat kamu. Kita pernah ketemu saat kamu melakukan survei di sini beberapa waktu lalu. Ogi hanya tersenyum lalu mengangguk. Satu persatu dari mereka juga ikut memperkenalkan diri kepada Pak Heru. Mereka pun dipersilahkan masuk oleh Pak Heru untuk masuk ke dalam kantor desa dan melakukan pendataan diri serta mengecek ulang seputar izin mereka untuk melakukan kegiatan KKN di desa setempat selama sebulan nanti. Oh iya, kebetulan kalian baru saja sampai. Pasti kalian juga capek setelah melakukan perjalanan cukup jauh. Mari ikut, saya akan antarkan kalian ke rumah tempat istirahat. Lokasinya tidak jauh dan cukup dengan berjalan kaki 5 menit dari sini. Kesembilan mahasiswa itu mengangguk sambil mulai berjalan mengikuti Pak Heru dari belakang. Pak, maaf sebelumnya saya mau tanya, kalau boleh tahu di desa ini kira-kira sarana atau fasilitas apa saja yang masih sulit diakses atau mungkin belum tersedia untuk para warganya? Kini mereka sudah tiba di rumah yang akan digunakan sebagai tempat istirahat sementara selama KKN nanti. Rumahnya cukup bersih dan masih ada beberapa perabotan seperti 2 buah kasur, lemari, serta alat dapur yang memadai. Namun di sini tidak memiliki kursi untuk tamu, hanya beralaskan tikar sebagai tempat untuk duduk. Catur masih dengan seksama menunggu jawaban Pak Heru, pun dengan teman lainnya yang juga berada di situ dan siap dengan buku catatan masing-masing. Kalau sebenarnya bicara sarana ya, di sini sudah cukup memadai kok. Di desa ini sumber airnya juga melimpah ruah. Akses pengairan menuju rumah-rumah warga ataupun aliran sawah juga sudah bagus karena adanya sistem irigasi permukaan, di mana air mengalir dengan sendirinya atau memanfaatkan gravitasi untuk didistribusikan ke lahan pertanian secara langsung. Tugas Pak Heru yang dengan telaten menjelaskan kepada mereka diikuti anggukan oleh kesembilan mahasiswa itu. Berarti tidak ada kendala yang harus dibenahi ya Pak? Atau mungkin ada fasilitas yang kurang cukup untuk warganya? Nah, kalau bicara fasilitas, terus terang di sini fasilitas kesehatan memang sedikit sulit. Sebenarnya ada puskesmas, tapi hanya tersedia di satu tempat saja. Sedangkan untuk menuju rumah sakit perlu menempuh jarak yang cukup jauh. Bapak rasa mungkin itu saja soal kendalanya. Di salah Pak Heru yang sedang berbicara terdengar suara gumaman dari Fakih. Lah semisal kita ngelakuin proker kesehatan, masa iya kita jadi dokter dadakan? Tanya Fakih kepada Haja yang berada di sebelahnya namun masih bisa didengar oleh yang lain. Fakih kocak. Iya, kita bisa kerja sama-sama dinas kesehatan setempat lah. Mikir mikir. Seperti itu ya Pak. Kalau untuk mata pencaharian warga di sini sendiri kebanyakan bekerja sebagai apa ya Pak? Kini giliran JK yang bertanya. Kebanyakan warga di sini bekerja sebagai petani tidak ada yang lain. Kalian tahu sendiri kalau lokasi desa ini ada di lereng gunung. Sepanjang jalanan juga yang dilihat sawah semua toh. Tapi tempat ini juga sering didatangi oleh wisatawan dari luar kota. Oh begitu ya Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya. Nanti siang kalau gak sore hari kami mau izin survei ke daerah sekitar sini Pak. Sekaligus mau ngumpulin data untuk program kerja kami ke depannya. Tugas Mufasa kepada Pak Heru. Boleh silakan. Semisal kalian butuh bantuan atau hal yang perlu ditanyakan langsung hubungi Bapak saja ya. Kalau begitu Bapak mau pamit dulu. Semoga kalian betah tinggal di sini. Terima kasih Pak. Kesembilan mahasiswa itu mengantarkan Pak Heru sampai ke halaman rumah. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Wah, apaan tuh? Hamdan yang memang orangnya mudah kaget seketika berteriak kencang ketika mendengar suara berisik dari arah dapur.
Buset, baru juga sampai udah disambut ramah sama penghuni rumah. Ucap Andrew sambil mulai merebahkan dirinya di atas tikar, diikuti teman-teman lainnya yang juga ikut mengistirahatkan tubuh mereka. Guys, tadi kan Pak Heru bilang kalau mata pencaharian warga di sini cuma sebagai petani. Sedangkan desa ini sering dikunjungi para wisatawan dari luar kota. Nah, gimana kalau buat nambahin pendapatan warga sini, kita adain program kerja usaha buat ibu rumah tangga atau mungkin untuk anak muda yang putus sekolah di sini. Misalnya kerajinan tangan, makanan atau apa gitu. Dengan pandangan matanya tertuju pada langit-langit di rumah ini, Mufasa yang bertugas sebagai ketua mengajukan ide cemerlangnya kepada teman-teman. Boleh tuh, Sa. Kan nantinya juga bisa jadi ladang pendapatan baru buat penduduk sini ya. Fakih adalah orang pertama yang menyetujui usulan Mufasa. Setuju sih. Iya, aku juga setuju. Bang Ogi gimana? Setuju juga kan? Giliran JK yang bertanya pada Bang Ogi. Setuju, itu juga termasuk program kerja dengan tujuan yang baik. Sekarang kalian pikirkan cara atau ide apa yang harus kalian buat guna merealisasikan program kerja kalian itu. Dan satu lagi saya berpesan, tolong tanggung jawab dengan pekerjaan apapun yang kalian pikul. Sopan santun dan adab juga harus kalian jaga di sini. Ingat, kalian numpang di tempat orang, jadi harus menaati setiap peraturan yang ada di sini dan jangan merubah keaslian dari budaya sekitar. Ya udah guys, kita istirahat dulu yuk. Nanti sore kita mulai survei pertama sambil pikirkan lagi tentang apa program kerja pertama yang akan kita lakuin. Ucap Mufasa kepada teman-temannya yang lain. Cahaya matahari mulai memudar dari kiasan langit menghasilkan warna senja yang begitu indah dan hangat. Hadza, Andrew, dan Catur tengah duduk santai di sebuah bangku bambu panjang yang berada di teras depan rumah. Mereka sesekali bersiul dan berbincang ringan sambil menikmati sejuknya udara kota Magelang di sore hari. Sedangkan Ogi, JK, Hamdan, Fakih, Randy, dan Mufasa memilih untuk masuk ke dalam rumah. Mereka baru saja pulang dari kegiatan survei hari pertama di sekitar desa. Ada beberapa poin baru yang mereka dapat untuk dijadikan bahan program kerja. Lihat deh, kakek tua itu kasihan ya. Jalannya juga agak sempoyongan sambil bawa tongkat. Anaknya pada kemana coba? Orang sepuh begitu dibiarin sendirian, mana mau maghrib lagi. Ucapan Andrew berhasil membuat kedua temannya mengikuti arah pandangnya. Dilihatnya kini sang kakek tua sudah berjalan mendekat ke arah mereka. Sore kek, kakek mau kemana? Tanya Hadza pada kakek tua itu dengan logat Jawanya. Maklum, Hadza adalah mahasiswa rantau dari Surabaya yang mendapatkan kesempatan kuliah di ITB. Bukannya menjawab pertanyaan Hadza, si kakek hanya menatap sinis ke arah mereka bertiga sambil mengucapkan kalimat yang membuat ketiga pemuda itu tercengang. Manusia biadab. Sontak Hadza, Andrew, dan Catur terkejut mendengarnya. Kakek tua itu kemudian berjalan pergi dengan wajah yang seperti menahan amarah. Andrew yang berada di samping Hadza langsung memukul lengan Hadza. Woi Za, kamu ngomong apaan ke kakeknya? Kamu ngomong gak sopan ya? Protes Andrew yang memang tidak paham dengan ucapan Hadza tadi. Enggak, orang cuma bilang selamat sore sambil nanyain mau kemana. Sakit anjir dipukul. Hadza mengusap lengannya yang sedikit ngilu akibat pukulan Andrew. Yang benar, kok bisa sampai bilang kita biadab? Jangan mentang-mentang kita nggak tahu bahasa Jawa kamu bisa bohongin kita ya, Za. Allahu Akbar, demi kesambar geledek dah. Aku cuma bilang itu doang ke kakeknya. Aku pun juga kaget kenapa responnya langsung kelihatan marah gitu. Hadza mulai frustasi dengan kedua temannya. Tiba-tiba terdengar suara petir. Nah kan, geledek beneran tuh. Ini aja nih orangnya di sini pakai baju corak polkadot. Ambil aja nih geledek. Andrew berkata lantang sambil menarik-narik kaos Hadza. Ini kok bisa ada geledek beneran sih, padahal langitnya lagi cerah.
Gledek pun tahu dirimu berbohong, Zah. Iya deh, iya terserah. Susah emang kalau ngomong sama orang yang gak ada Google Translate bahasa Jawa di otaknya. Haza beranjak lalu berjalan masuk ke dalam rumah meninggalkan kedua temannya. Dia malah kabur, takut kesambar Gledek beneran tuh agaknya. Ledek catur yang tentu sudah tidak didengar oleh Haza. Bun Andrew yang hanya ikut cekikikan dibuatnya. Kini ke-9 mahasiswa itu tengah duduk berkumpul di ruang tamu sambil mulai mendiskusikan beberapa materi mengenai program kerja mereka untuk besok. Hari sudah berganti menjadi malam, tampak jalanan depan rumah juga mulai sepi. Pun dengan cahaya lampu jalannya nampak remang-remang, yang terdengar hanya suara berisik jangkrik dari luar. Setengah jam lalu mereka baru saja menyelesaikan makan malam. Menu pertama mereka di sini adalah mie rebus dan juga telur mata sapi. Walaupun sederhana, tapi bagi ke-9 mahasiswa itu adalah menu yang sangat istimewa. Sorry guys, lama. BTW udah lengkap semua ya anggotanya. Bisa dimulai sekarang diskusinya? Tanya Mufasa yang baru selesai berkutat dengan laptop kepada teman-temannya. Tak lupa ia kembali menghitung satu persatu mahasiswa di depannya. Loh, Faki mana? Faki masih ke kamar mandi boker kayaknya. Lama banget dari tadi belum balik-balik. Mau ditungguin dulu? Lanjut aja lah, Sa. Ini saya bakal record obrolan kamu. Nanti biar saya yang bantu kasih tahu ke Faki soal diskusi awal. Gak apa-apa nih. Aman, Sa. Faki mah santai anaknya. Oke, aku mulai sekarang kalau gitu. Tolong disimak dengan baik ya. Jadi berdasarkan hasil survei kita sore tadi, hari ini kita dapat beberapa poin penting seputar program kerja KKN. Yang pertama yaitu kita akan bikin usaha rumahan untuk para ibu rumah tangga. Kali ini kita fokusnya ke usaha makanan ya teman-teman. Untuk kerajinan tangan mungkin kayaknya nggak terlaksana dulu. Tadi juga kita lihat ternyata ada yang punya usaha nyaman bambu yang dipakai sebagai kerajinan tas. Terus poin keduanya, kita juga akan usahakan bekerja sama dengan pihak puskesmas setempat untuk diadakan posyandu, setidaknya minimal sebulan sekali di desa ini, guna untuk memeriksa kesehatan balita maupun orang dewasa yang ada di sini. Dan poin penting ketiga yaitu kita akan membuat taman baca masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan budaya baca di desa ini. Gimana guys? Sampai sini paham ya? Atau mungkin kalian ada saran gitu? Maaf, aku ada saran nih. Di sini kan kebanyakan mata pencahariannya penduduknya sebagai petani dan hasil panennya itu beras. Otomatis mereka juga bisa produksi tepung beras dong. Nah, gimana kalau soal usaha makanan kita bikin aja kue klepon? Setahu aku kue klepon itu khas Jawa dan untuk bahan utamanya yaitu tepung beras. Ya nggak Zah? Kamu kan orang Jawa asli nih. Tanya Randy kepada Haza setelah memberikan ide briliannya kepada teman-teman. Iya betul, klepon memang dari Jawa Timur. Model makanannya sekilas mirip mochi, tapi isinya gula merah dan di bagian atasnya ditaburi parutan kelapa. Kalau untuk bahan-bahannya sendiri kayaknya gampang sih dicari di sini, pasti di pasar juga banyak. Nah, boleh tuh idenya. Tom mungkin di sini juga jarang atau bahkan belum ada yang jualan makanan itu. Besok coba kita mulai eksekusi, gimana guys? Jika berkata dengan antusias, maklum dia memang sangat suka sekali dengan hal-hal berbau kuliner. Oke, berarti minggu pertama kita fokus dulu ke program kerja usaha rumahan ya. Semoga aja bisa terlaksana dengan baik. Terus untuk resepnya sendiri gimana? Kan kita juga belum pernah bikin kue klepon. Bahan-bahannya juga siapa yang beli? Soal itu gampang deh Dan. Sebelumnya aku pernah bantu ibu bikin jajanan kue klepon. Kebetulan beliau memang jualan kue-kue basah gitu. Bahannya biar besok pagi aku beli ke pasar Bang Jack.
besok temenin aku ya. Oke, Za, bisa diatur. Nanti biar aku bagi tim lagi, sebagian nemenin Hadza belanja ke pasar, sebagian lagi prepare di sini sambil ngundang ibu-ibu desa buat kumpul di rumah ini. Setuju? Oke, setuju. Suara antusias dari teman-temannya terdengar riuh di telinga Mufasa. Ia merasa lega karena program kerja mereka yang pertama akan segera terlaksana. Baru saja Mufasa hendak berdiskusi ulang seputar kegiatan program kerja, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. Setan! Itu suara Fakih yang berteriak sambil berlari tergesa menuju ruang tamu dan seketika menabrak tubuh Andrew yang duduk di bawah lantai. Aduh, kamu ini kenapa sih? Protes Andrew sambil berusaha menjauhkan tubuh Fakih darinya. Itu di sana ya, Jurik. Guys, di dapur ada kain merah terbang. Ayo, Jurik. Fakih berusaha mengatur nafasnya yang tidak beraturan sambil jarinya menunjuk lorong yang menuju ke arah dapur. Ngaco kamu, Ki. Mana ada setan? Yang ada justru kamu setannya. Randy menanggapi omongan Fakih yang dikiranya itu hanya guyonan untuk mengerjai teman-temannya. Fakih, saya tahu kamu anaknya suka bercanda, tapi ini bukan waktu yang tepat untuk bercanda. Kita sedang serius. Bang, aku juga serius, Bang. Tadi beneran ada kain merah yang terbang di dapur. Swear deh, nggak bohong. Nih sarungku aja sampai melorot gini belum sempat aku betulin. Fakih berusaha meyakinkan temannya kalau apa yang dilihatnya tadi itu nyata. Ki, kayaknya ini efek kamu ngantuk gara-gara kekenyangan deh. Makanya jadi ngelantur gitu. Semua temannya menganggap kalau ucapan Fakih hanya halusinasi semata, termasuk JK yang baru saja bersuara. Hadza yang dari tadi menyimak langsung berbisik kepada Catur di sebelahnya. Tuh, kok aku jadi keinget kakek tua yang misterius tadi ya? Mana horor lagi mukanya? Iya juga ya, siapa jangan-jangan Fakih beneran lihat hantu di dapur tadi. Shh, guys, tenang. Kita di sini niatnya baik dan cuma pengen ngelaksanain tugas kuliah aja. Please, stop berpikir hal gak penting yang hanya akan mengganggu kinerja kita. Just fokus, oke? Buat Fakih tenangin diri kamu dulu. Mungkin kita semua sama-sama lagi kecapean aja. Sah, kita lanjut besok lagi gimana? Mending sekarang biarin anak-anak istirahat dulu. Kali ini Bang Ogi memberi saran dan berusaha menenangkan mereka. Setuju, Bang. Guys, setelah ini kalian istirahat ya. Besok pagi kita sudah mau mulai kegiatan program kerja kita yang pertama. See you tomorrow, guys. Sleep well. Dan kegiatan malam itu pun berakhir dengan Mufasa yang menyuruh teman-temannya beristirahat lebih awal. Minggu pertama KKN. Suara air mengalir dari sungai terdengar begitu menenangkan. Kicauan burung di langit membawa intonasi merdu bak tim paduan suara. Hadza, JK, Randy, dan Fakih baru saja pulang dari pasar dengan membawa beberapa kantong berjalan di tangan. Kini mereka sedang berjalan menuju rumah singgah sebelum akhirnya mereka bertemu dengan tukang sayur keliling yang sedang berhenti menjajakan dagangannya. Mas ini dari mana? Kok saya belum pernah lihat sebelumnya ya? Iya Pak, kami mahasiswa dari Bandung. Kebetulan baru 2 hari di sini untuk tugas KKN. Ucap Fakih menjawab pertanyaan bapak tukang sayur. Walah, pantesan di sini tinggalnya di mana, Mas? Kami tinggal di rumah singgah merpati yang ada di dekat pertigaan depan sana, Pak. Loh, kok boleh ya? Setahu saya rumah itu sudah ditutup sejak 4 tahun lalu setelah ada insiden tidak wajar di sana. Mendengar hal itu, keempat mahasiswa itu pun saling berpandangan. Merasa bingung dan maksud dari bapak tukang sayur itu. Maaf Pak, kalau boleh tahu memang ada insiden apa sebelumnya?
Randy mulai penasaran. Waduh, saya gak enak mau cerita, tapi Bapak rasa ada baiknya kalian harus tahu. Buat jaga-jaga aja. Jadi 4 tahun lalu di rumah itu ada mahasiswa dan mahasiswi yang sama seperti kalian, menjalankan tugas KKN. Tapi setelah sebulan di sini, tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang bunuh diri di rumah itu. Tentu saja penjelasan dari bapak tukang sayur itu seketika membuat tubuh keempat mahasiswa itu menegang. Rumah singgah merpati terlihat begitu riuh pagi ini. Para ibu-ibu rumah tangga sudah berkumpul di sana untuk mengikuti pelatihan usaha dari para mahasiswa. JK, Randy, dan Mufasa bertugas sebagai koki dadakan kini sudah siap dengan bahan-bahan di depan mereka. Pun ada Hadza yang bertugas menjelaskan tahap demi tahap bagaimana cara pembuatan kue klepon. Catur sebagai tim sesi tanya jawab untuk ibu-ibu. Hamdan dan Andrew mengambil alih sebagai dokumenter video. Faki sebagai dokumenter foto dan Bang Oge hanya mengawasi kinerja mereka masing-masing. Selamat pagi ibu-ibu. Jumpa lagi dengan kami mahasiswa-mahasiswa tampan dari Bandung. Oke, sebelumnya kan kami sudah berkunjung ke rumah ibu-ibu semua yang memang masih belum memiliki mata pencaharian, atau bisa dibilang nganggur di rumahnya. Nah, kali ini kami akan membuat sebuah hidangan di mana nantinya jika ibu-ibu berkenan menjual makanan ini, bisa dipastikan akan menjadi ladang untuk usaha ibu-ibu sekalian. Namanya kue klepon. Ini makanan khas Jawa Timur. Untuk proses pembuatannya akan dijelaskan langsung oleh teman saya, yaitu Hadza. Catur mempersilahkan Hadza untuk menjelaskan proses pembuatannya. Baik ibu-ibu, sebelumnya apa sudah ada yang pernah dengar atau makan kue klepon mungkin? Nah, untuk tekstur kuenya sendiri agak kenyal seperti mochi dan rasanya manis karena berisi gula merah Jawa. Atau semisal ibu-ibu mau mencoba varian baru, bisa juga diisi dengan isian coklat, stroberi atau selai nanas. Untuk modalnya sendiri tidak perlu khawatir, semua bahan-bahannya mudah didapat dan terhitung murah. Proses pembuatannya juga tidak ribet ataupun lama. Mari ibu-ibu, barangkali ada yang ingin langsung belajar membuat kue klepon, boleh mendekat ke sini untuk lebih jelasnya. Hadza menjelaskan dengan sangat telaten mengenai tahap demi tahap proses pembuatan kue klepon. Dapat dilihat para ibu-ibu juga sangat antusias dengan program kerja yang mereka ajarkan. Tak terasa kurang lebih 45 menit berlalu, kue klepon buatan mereka sudah jadi. Aroma khas dari gula Jawa begitu manis dan menggugah selera. Satu persatu dari ibu-ibu mulai mencicipi dan mereka sangat suka dengan rasanya. Matur suwun sangat, nggih mas-mas doyo. Kue klepon kalian sangat enak, ini sangat cocok semisal dijual. Ucap salah satu ibu-ibu di sini, namanya Bu Ati. Nggih, sami-sami Bu. Hari sudah berganti siang. Kegiatan mereka di minggu pertama berjalan dengan sukses sesuai rencana. Dan mungkin selama seminggu ke depan mereka akan fokus terlebih dahulu menjalankan misi usaha makanan bagi ibu-ibu tanpa mata pencaharian di sini. Dokumentasi yang mereka ambil tadi juga cukup banyak untuk dijadikan bahan laporan KKN. Setelah selesai membereskan barang-barang yang tadi mereka gunakan untuk membuat kue, kini ke-9 mahasiswa itu terlihat tengah berleha-leha di lantai ruang tamu. Pun disambi dengan mengumpulkan hasil program kerja mereka tadi pagi. Good job guys, saya sangat bangga dengan kerja kalian hari ini. Ngomong-ngomong, besok ada kegiatan apa lagi nih kalian? Makasih bang. Untuk kegiatan besok agaknya kita masih mau mantau ibu-ibu dulu nggak sih? Kali aja mereka perlu bantuan buat menjajakan usahanya.
Tukas Hamdan sambil mengamati satu persatu temannya setelah menjawab pertanyaan dari Bang Ogi. Deal, good ide, ayah. Gimana kalau kita bantu ajarin ke mereka buat jualan via sosmed juga? Tapi kalau ini mungkin khusus yang punya ponsel Android aja sih. Dan itu kayaknya nggak semua punya kan? Kalau soal itu nanti dulu gimana, Andrew? Biar mereka fokus dulu buat permulaan. Toh mereka juga baru belajar bikin kuenya. Ada baiknya buat promosinya ke lingkungan sekitar dulu. Ya walaupun yang namanya usaha nggak bisa langsung instan laku keras dan pasti bakal ada jatuh bangunnya. Setidaknya kita sudah berusaha buat bantuin mereka. Semangat ya guys. Mufasa memberi semangat kepada teman-temannya. Tapi saran dari Andrew nggak ada salahnya sih bang. Sesekali mereka juga harus bisa sosial media. Kalau gaptek mah gimana bisa bantu promosiin dagangannya. Setelah dipikir-pikir lagi ada benarnya juga perkataan dari Hamdan. 1 minggu telah berlalu, rupanya program kerja yang mereka ajarkan kepada ibu-ibu di sini perlahan dapat diterima dan ditelateni dengan baik. Sebagian dari mereka sudah pandai membuat kue, pun ada yang mulai dijual ke tetangga sekitar ataupun keluar desa. Untuk penjualan melalui sosial media, mereka juga bersedia belajar dan mau menerima saran dari anak-anak mahasiswa. Khususnya bagi ibu-ibu pengguna ponsel Android. Dan disinilah mereka sekarang duduk di ruang tunggu puskesmas desa setempat. Minggu kedua adalah tugas mereka untuk menjalankan program studi kedua, yaitu bekerja sama dengan pihak puskesmas guna mengadakan posyandu atau memberi fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat pedalaman desa. Sebelumnya mereka juga sudah meminta izin kepada Pak Heru sebagai kepala desa dan menjelaskan maksud serta tujuan mereka seputar diadakannya program kerja untuk fasilitas kesehatan dengan pihak puskesmas. Siapa sangka bahwa hal itu diberi respon baik oleh Pak Heru. Bahkan beliau langsung setuju dengan usulan mereka dan menawarkan diri untuk membantu mengunjungi puskesmas setempat guna meminta izin serta untuk bekerja sama. Kabar baiknya pihak puskesmas pun menyetujui dengan program kerja yang para mahasiswa itu usulkan. Besok rencananya beberapa nakes akan melakukan kunjungan di desa Ngargomulyo sambil mengadakan kunjungan posyandu. Tentunya hal itu membuat kesembilan mahasiswa merasa senang karena usaha mereka membuahkan hasil baik. Alhamdulillah sebentar lagi akan ada fasilitas kesehatan yang lebih dekat dan memadai untuk warga desa Ngargomulyo. Terima kasih banyak anak-anak, ini semua berkat bantuan kalian. Sebelumnya Bapak tidak terpikirkan hal ini untuk warga desa Bapak sendiri. Mereka berjalan beriringan menuju kendaraan pick-up yang tadi digunakan untuk menuju ke sini. Tentu saja dengan Pak Heru yang duduk di depan dan Bang Ogi sebagai supirnya. Sedangkan mahasiswa sisanya harus ikhlas duduk di bagian belakang mobil tanpa penutup. Terima kasih kembali Pak, ini semua juga berkat bantuan Pak Heru yang mempermudah tugas kami untuk meminta izin kepada pihak puskesmas. Tak lupa Bang Ogi sebagai pengawas juga berterima kasih kepada Pak Heru, pun beliau hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk bahu Bang Ogi. Pak, saya boleh tanya sesuatu ke Bapak. Tapi maaf sebelumnya, kali ini kesannya kurang sopan. Mereka yang semula dengan santai berjalan seketika berhenti dengan ucapan Randy. Boleh nak, kamu mau bertanya apa? Apa benar rumah singgah melati yang kita tempati saat ini sebelumnya pernah ada kasus bunuh diri 4 tahun lalu? Pertanyaan itu sontak membuat raut wajah Pak Heru yang semula bersahabat seketika menegang. Beliau tidak langsung menjawab pertanyaan dari Randy, melainkan berusaha mengalihkan pandangan saat kesembilan mahasiswa itu menunggu jawaban darinya. Ren, kamu apa-apaan sih? Sikonya lagi nggak tepat banget buat nanyain hal itu. Jaka yang berada di belakang Randy langsung menepuk lengan Randy. Begitupun dengan ketujuh mahasiswa lainnya yang hanya terdiam dan saling berpandangan.
Mereka paham apa maksud ucapan Randy. Seminggu lalu setelah insiden Randy, Hadza, Faki, dan JK bertemu dengan bapak penjual sayur. Mereka langsung menceritakan hal janggal itu kepada teman-teman yang lain. Kalian ini bicara apa, Tona? Dengar dari siapa cerita karangan seperti itu? Sudah, jangan bicara yang tidak-tidak. Ayo sekarang kembali ke desa, Bapak masih banyak kerjaan. Ekspresi wajah Pak Heru terlihat mulai gusar dan sedikit tidak nyaman. Tanpa banyak bertanya, kini mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang menuju desa. Hari pun berganti malam. Kesembilan pemuda itu tengah berkumpul di ruang tamu dengan beberapa kertas-kertas yang sudah mereka siapkan untuk program kerja kedua besok pagi. Tiba-tiba terdengar suara Hamdan yang menyeletuk. Bro, aku jadi curiga deh sama Pak Heru. Kalian lihat nggak ekspresi beliau tadi waktu Randy tanya soal rumor mahasiswa yang bunuh diri di sini? Iya, aku lihat kok. Emang agak mencurigakan sih, tapi untuk saat ini kita juga belum ada petunjuk apapun soal rumor itu kan? Udahlah guys, kita nggak perlu korek informasi lebih dalam lagi soal rumor yang beredar. Toh tujuan kita kesini bukan untuk itu kan? Jangan ikut campur deh. Catur mencoba mengingatkan teman-temannya agar tidak terlalu gegabah dalam bertindak. Tapi Tur, di sini tuh emang mulai kelihatan hal janggalnya. Mulai dari aku yang lihat Miss K merah, Hadza yang dikatain manusia biadab sama kakek tua padahal belum pernah ketemu. Terus juga soal omongan bapak tukang sayur waktu itu, sumpah, aku yakin sih rumor itu benar adanya. Faki bercerita dengan menggebu, terlihat bahwa dia sangat penasaran dengan rumor itu. Sudah, nggak usah perlu dipikirkan. Fokus saja dengan tugas KKN kalian sampai selesai, paham? Kini giliran Bang Ogi yang berbicara dan seketika semuanya langsung patuh. Keesokan harinya, pagi pukul 8, terlihat mobil petugas puskesmas sudah terparkir sempurna di halaman kantor kepala desa. Kurang lebih ada 8 nakes yang ditugaskan untuk melakukan posyandu pagi ini. Terdapat juga alat-alat kesehatan yang sudah mereka siapkan. Begitupun dengan vitamin ataupun obat-obatan lainnya. Satu persatu warga di sini mulai antri guna untuk memeriksa kesehatan mereka. Berdasarkan usulan program kerja dari para mahasiswa kemarin, pihak puskesmas menyetujui dengan diadakannya puskesmas keliling yang akan singgah di desa Ngargomulyo selama seminggu sekali. Hal itu tentu saja sangat membantu para warganya dalam mengatasi masalah kesehatan. Di sisi lain juga tidak semua warga di sini memiliki kendaraan motor pribadi untuk berpergian jauh. Kini para warga terlihat sangat senang dengan diadakannya puskesmas keliling ini. Pihak puskesmas juga menjelaskan kalau mereka akan menambah fasilitas kesehatan berupa klinik baru yang akan dibangun di dekat desa ini. Alhamdulillah program kerja kedua kita berhasil terlaksana, bro. Wah, saatnya ngopi nih nanti malam. JK begitu bahagianya melihat pemandangan di depan sana. Satu masalah telah terselesaikan dengan baik. Teman-teman yang lain pun ikut bersorak kegirangan. Mereka juga melihat Pak Heru sedang bercengkrama dengan beberapa anggota nakes di situ. Pun beliau juga memantau mengenai perkembangan fasilitas kesehatan yang baru. Nanti malam mau ngopi di mana, guys? Warkop Pak Yayan gimana? Yang tempatnya di dekat pertigaan itu? Usulan dari Faki langsung diiyakan oleh teman-temannya. Oke, deal. Jalanan malam itu sangat sepi. Kendaraan pun juga sangat tidak banyak yang berlalu lalang. Kesembilan mahasiswa itu kini tengah duduk santai menikmati kopi panas dan beberapa gorengan hangat di warkop Pak Yayan. Sesekali mereka bersenda gurau dan membahas hal-hal random. Sah. Merasa dipanggil, Mufasa menolehkan pandangannya ke arah Andrew. Ia hanya berdiam sebagai bentuk dari pernyataan apa. Untuk program pendidikan yang Taman Baca Masyarakat minggu depan, boleh nggak semisal bukunya dibeli online?
kemarin kan kita cuma bawa sedikit aja tuh. Cuma 1 kardus doang, dan itu pun kebanyakan buku novel dan sejarah. Nah, aku kepikiran buat beli buku bacaan atau buku berhitung angka untuk anak-anak. Gimana menurut kamu? Tanya Randy yang mulai percakapan serius malam itu. Ran, kita lagi ngopi bro. Nanti dulu lah bahas hal seriusnya, lagi santai kawan. Si Randy mah rajin Ki. Jadi wajar semisal dia nanyain hal kayak gitu walaupun kita posisi lagi ngopi ataupun kecebur sumur pun. Emangnya kamu Ki mageran? Mager is my life dude Bang Jack. Boleh Koran, aku juga sempat kepikiran hal itu dan mau mendiskusikan sama kalian. Ternyata kamu udah lebih duluan buat kasih usulan. Makasih ya. Ujar Mufasa yang tidak menyangka bahwa Randy punya ide yang sama dengannya. Teman-teman sendiri gimana? Oke nggak soal hal itu? Kini gantian Mufasa bertanya kepada yang lainnya. Nggak sekenca, apapun itu kita mengikut aja selagi untuk hal yang bermanfaat. Oke kalau gitu. Suara teriakan Hamdan seketika terdengar. Semuanya menoleh dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Hamdan tengah dicekik oleh seorang kakek-kakek tua. Kala itu Hamdan memang duduk di kursi pojok sendirian sambil bermain dengan ponsel miliknya. Tak disangka bahwa akan ada insiden menakutkan seperti ini. Pergi kalian semua kalau ingin selamat. Ini bukan wilayahmu. Woi, siapa kamu? Lepaskan teman saya. Bang Ogi, Catur, dan Mufasa berusaha menarik tubuh kakek tua itu dari Hamdan. Awalnya mereka kesulitan karena tidak disangka bahwa tubuh kakek itu sangat kuat. Namun ketika Pak Yayan datang membantu, perlahan cengkeraman kakek itu di leher Hamdan mulai mengendur. Mbak Kuntur. Wis mbak, ojo koyong ini. Cuma niat mencari ilmu. Sudah ya, selesai. Simba sing tenang. Terlihat Pak Yayan berusaha menenangkan kakek tua itu dan berhasil. Pak Yayan pun langsung membawa tubuh kakek itu mundur ke belakang. Kalian pulang sekarang, jangan pikirkan apapun. Tidak akan terjadi apa-apa setelah ini. Cepat. Mendengar perintah tegas dari Pak Yayan, tanpa banyak bicara, ke-9 mahasiswa itu pun langsung berlari menuju rumah singgah. Setelah sebelumnya membayar pesanan minuman terlebih dahulu. Mufasa membantu mengolesi minyak urut di leher Hamdan yang terlihat merah akibat insiden tadi. Masih sakit dan? Tanya Mufasa pada Hamdan yang dijawab dengan gelengan pelan. Gak terlalu udah lebih baik kan? Ini benar-benar udah gak beres. Kakek tua yang tadi itu sama persis seperti kakek tua yang sebelumnya aku lihat di halaman rumah ini. Mukanya garang dan emang terlihat menyimpan amarah gitu loh. Hansa mencoba mengingat wajah kakek tua itu dan benar mereka adalah orang yang sama seperti yang dilihatnya sepekan lalu. Kita masih 2 minggu lagi di sini sebelum ada kejadian yang lebih parah lagi dari ini. Ada baiknya kita pindah tempat KKN aja gimana? Bisa nggak sih? Setuju, aku juga nggak mau kedepannya ada insiden buruk lagi kayak gini. Guys, tolonglah dewasa dikit, jangan cuma pikiran hal yang terlihat buruk dari satu sisi aja. Kita udah sejauh ini loh ya. Ya nggak mungkin juga kita pindah gitu aja, semua sudah terorganisir dari awal. Dewasa, Andrew. Boy, temenmu hampir mati dicekik sama kakek tua nggak jelas yang padahal kita sendiri nggak tahu apa kesalahan kita ke dia. Kita juga selama ini selalu bersikap sopan kan? Jadi jelasin ke kita sikap dewasa seperti apa yang harus kita pikirkan. Mau nunggu sampai semua teman-teman kamu mati? Fagi mendorong tubuh Andrew dengan wajah yang terlihat marah. Kita bisa atasi semuanya sama-sama kok. Jangan egois dan pikirin dirimu sendirilah. Kita di sini punya misi dan tujuan yang sama. Bullshit, kamu yang egois.
Mikirin diri sendiri tanpa lihat gimana keadaan teman-temanmu. Apa kamu bilang? Kenapa? Gak terima? Sebelum ngasih saran tuh otaknya mikir dulu. Kamu yang seharusnya mikir. Mahasiswa mental apa kamu? Yang baru kena masalah gini aja udah mau nyerah. Stop. Kalian ini apa-apaan sih? Kayak anak kecil tau gak? Bikin malu aja. Catur berusaha melerai mereka berdua yang hampir saja berkelahi. Guys, cukup, tenang, oke? Ini ujian buat kita semua. Justru di saat seperti ini jangan sampai ada pecahan tim di antara kita. Kalau bisa kita harus lebih saling jaga dan menguatkan satu sama lain. Chill boys. Lagi-lagi ucapan Bang Oki berhasil menenangkan suasana gaduh yang sedang terjadi. Kini mereka semua saling diam tanpa bersuara satu sama lain. Tengah sibuk dengan pikiran masing-masing dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah Singa Melati sampai masa KKN mereka selesai. Hari berjalan begitu cepat, tak terasa ini adalah minggu ketiga mereka menjalankan program kerja yang terakhir, yaitu membuat taman bacaan masyarakat. Ada satu bangunan kosong di samping kantor kepala desa yang memang tidak digunakan sebagai tempat apapun. Hal itu dimanfaatkan para mahasiswa untuk membangun sebuah perpustakaan mini di sana. Barang-barang yang mereka pesan melalui online sudah tiba kemarin lusa. Seperti halnya rak buku, papan tulis kecil, alat-alat tulis, kamus, buku novel ataupun buku pengetahuan, dan juga buku bacaan maupun buku berhitung untuk anak-anak. Minggu pagi yang cerah memang bagus untuk berkumpul dan bercengkrama dengan masyarakat desa maupun anak-anak yang tinggal di situ. Adik-adik, mulai sekarang kalau kalian mau belajar kelompok atau ada tugas sekolah bisa dikerjain di sini ya. Lebih dekat dengan rumah kalian juga. Di sini juga sudah ada fasilitas alat-alat tulis lengkap dengan buku bacaan ataupun kamus. Mufasa menjelaskan dengan sumringah tentang perpustakaan mini yang baru saja mereka buat. Terima kasih kakak-kakak. Oh iya, ini kakak punya hadiah buat kalian. Sebagai bentuk penghargaan untuk kalian karena sudah mau belajar bersama buat hari ini. JK dan teman-teman lainnya mulai membagikan beberapa bingkisan untuk anak-anak di sini. Bingkisan itu sendiri berisi alat-alat tulis, snack, dan juga susu kotak. Dapat dilihat mereka sangat bahagia menerimanya. Untuk ibu-ibunya nggak dapat juga, nak? Tanya salah satu ibu-ibu dengan baju daster berwarna merah marun pun kemudian diselingi candaan dari ibu-ibu lainnya. Iya nih, harusnya kan dapat. Bu. Sontak semua orang yang ada di situ tertawarannya mendengar guyonan lucu khas ibu-ibu desa. Dapat kok bu, khusus untuk panjenengan semuanya hadiahnya lebih spesial. Giliran Haja yang merespon ibu-ibu dan kemudian memberikan bingkisan yang sudah disiapkan berupa beberapa sembako. Alhamdulillah, terima kasih nak. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Kalian juga sudah banyak membantu di desa kami. Dengan senyum tulusnya, Bu Sutinu mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa KKN yang telah banyak berjasa untuk desa mereka. Acara hari itu pun selesai dengan perasaan bahagia dan lega. Akhirnya perjuangan kita selesai juga. Gak nyangka semua program kerja kita bisa terlaksana dan diterima dengan baik di masyarakat. Ini masih minggu ketiga kan? Randy meluruskan kakinya yang terasa sedikit pegal sambil memijitnya pelan-pelan. Kini mereka sudah kembali di rumah Singa Melati. Hari pun mulai berganti sore. Kesembilan mahasiswa itu memutuskan untuk masak besar hari ini sebagai bentuk apresiasi untuk diri mereka karena sudah bekerja keras kurang lebih 3 minggu ini. Aroma harum makanannya tercium menggoda di dalam ruangan. Ada beberapa hidangan sederhana yang sudah tertata rapi di sana. Menu kali ini ada tempe, tahu, sambelan, lalapan, ikan bakar, dan juga ayam bakar juga ada di situ. Saat hendak menikmati hasil masakan bersama-sama, tiba-tiba Fakih yang masih berada di dapur bersama Hamdan guna mengambil air minum
seketika berteriak minta tolong. Sontak hal itu membuat yang lainnya terkejut dan berlari ke arah dapur. Ada apa Ki? Astagfirullahaladzim. Mereka semua dibuat terkejut dengan pemandangan di depannya. Hamdan anak itu kesurupan dengan mata melotot dan seringnya menakutkan. Yang bikin tidak habis pikir adalah ketika tubuh Hamdan melayang dan punggung dia menempel di tembok. Hamdan, sadar Dan. Kamu harus bisa melawan itu semua. Catur berteriak mencoba membuat Hamdan sadar, tetapi usahanya sia-sia karena Hamdan semakin tertawa melengking. Namun yang terdengar justru seperti suara seorang wanita. Aja gawe gaduh ning omahku. Aku ora seneng. Metu saiki nek kowe kabeh ora pengen mati. Kowe iki sapa? Ngopo ganggu kanca-kancaku? Haja membalas ucapan itu dengan logat Jawanya yang tentu tidak dipahami oleh teman-temannya yang lain. Aku sing duwe omah iki. Aja gawe rusuh nang kene. Tawa itu semakin kencang dan menggelegar. Haja yang paham maksud dari ucapan Hamdan yang kerasukan langsung menyuruh teman-temannya untuk memanggil Pak Heru. Guys, tolong siapapun panggil Pak Heru sekarang juga. Kalau bisa panggil Pak Ustadz sekalian, cepat. Tanpa banyak bicara, JK dan Andrew yang bergegas menemui Pak Heru yang kebetulan rumahnya juga tidak jauh dari sini. Dia bilang apa tadi? Katanya kita harus cepat keluar dari sini kalau nggak pengen mati, Bang. Kehadiran kita di sini ganggu kehidupan dia dan itu bikin dia nggak nyaman. Mendengar hal itu, Bang Ogi menyuruh teman-temannya untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tak berselang lama, Pak Heru datang bersama dengan seorang ustadz dan 2 orang anggota Siskamling. Mereka terkejut bukan main dikala melihatnya. Semua tolong berdoa ya, doakan semoga teman kalian baik-baik saja. Perintah Pak Ustadz kepada semua orang yang ada di situ. Beliau mulai membaca lantunan ayat-ayat suci sambil menggerakkan tasbih yang ada di tangannya. Teriakan Hamdan semakin kencang dan menggema saat Pak Ustadz mulai merapalkan doa serta tidak mengalihkan pandangannya pada Hamdan di atas sana. Tubuh Hamdan seketika melayang-layang, saling terbentur di antara tembok satu ke tembok lainnya dengan teriakan seperti orang kepanasan. Teman-temannya yang melihat itu merasa tidak tega dan kasihan kepada Hamdan. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini sih? Randy tidak kuasa menahan air mata saat melihat temannya itu sedang kerasukan dengan begitu mirisnya. Kan udah aku bilang kalau tempat ini tuh gak aman. Kita ini sebenarnya lagi KKN apa uji nyali sih? Ketemunya sama setan mulu perasaan. Toki bergumam sambil merapatkan pegangannya di tangan Bang Ogi. Hal di luar nalar yang biasanya hanya mereka lihat di film-film, kini justru mereka menyaksikannya secara langsung. Terlihat Pak Ustadz kini tengah berkomunikasi dengan jin yang merasuki tubuh Hamdan. Tapi mereka semua tidak paham dengan apa yang Pak Ustadz dan jin itu katakan. Sepertinya mereka sedang melakukan negosiasi setelah Pak Ustadz berperang dengan jin yang merasuki tubuh Hamdan cukup lama. Akhirnya kini tubuh itu perlahan turun ke bawah secara perlahan. Jaka dan Catur dengan sigap menangkap tubuh temannya itu. Mereka langsung membopong tubuh Hamdan menuju ruang tamu. Merebahkan tubuh lemas itu di atas tikar sambil memulai mengusap peluh yang membasahi wajahnya. Haza datang membawa segelas air putih untuk diminum Hamdan. Dan ayo minum dulu. Catur membantu posisi tubuh Hamdan untuk duduk dan menerima segelas air putih dari Haza. Hamdan pun langsung meminumnya sampai habis. Sudah lebih baik nah Hamdan. Kini giliran Pak Ustadz yang bertanya pada Hamdan. Ia hanya mengangguk tanpa menjawab pertanyaan Pak Ustadz. Dapat dilihat kalau tubuh Hamdan masih sangat lemas. Sebenarnya ini ada apa sih, Pak? Saya yakin Pak Heru tahu sesuatu tentang rumah ini. Sudah banyak kejanggalan dan hal aneh yang kita alami selama di sini. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Mufasa mulai bertanya kepada Pak Heru dan meminta penjelasan beliau. Betul Pak, sebelumnya saya juga pernah bertanya kepada Bapak mengenai rumor kasus bunuh diri yang terjadi di sini. Tapi Bapak langsung mengalihkan pembicaraan.
Kami mohon Pak tolong jelaskannya sejujurnya. Kini giliran Randy yang ikut bersuara. Pak Heru menghembuskan napas beratnya. Beliau diam sejenak sampai sekian detik dan kemudian beliau pun mengangguk. Baik, saya akan menjelaskan semuanya pada kalian. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di sana langsung memfokuskan pandangan kepada Pak Heru dan beliau pun mulai bercerita. 4 tahun lalu di desa ini pernah ada mahasiswa maupun mahasiswi yang KKN di sini. Mereka semua juga tinggal di sini, di tempat yang kalian tinggali. Awalnya tidak ada hal buruk atau hal janggal yang terjadi. Sampai di mana pada malam terakhir mereka di sini, pihak desa mengadakan makan malam bersama di balai desa sebagai bentuk terima kasih warga sekitar pada para mahasiswa-mahasiswi KKN. Namun setelah acara selesai mereka dibuat terkejut saat kembali ke rumah singgah ini. Memangnya ada apa, Pak? Seorang mahasiswi ditemukan tewas tergantung di dapur saat itu. Bangunan dapur rumah ini masih terbuat dari anyaman bambu dan kayu. Tidak seperti sekarang ini yang sudah bagus dibangun dengan batu bata yang kokoh. Kebetulan mahasiswi itu memang tidak ikut acara makan malam. Dia bilang kalau saat itu sedang tidak enak badan. Innalillahi, kalau boleh tahu alasan dia bunuh diri karena apa ya, Pak? Tanya Andrew kepada Pak Heru. Beliau tampak diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan Andrew. Dalam surat wasiat yang ditemukan di lokasi kejadian, dia bilang kalau sedang hamil dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim, tega banget itu pacarnya. Itulah manusia yang dipikirin cuma ngewe doang otaknya. Bus, kamu juga manusia, Ki. Tukar JK dengan ucapan spontan Fakih barusan. Tapi Pak Ustadz, kira-kira jinnya merasuki Hamdan tadi, apakah sosok yang sama dengan mahasiswi yang bunuh diri itu? Beda, nak. Jin itu marah dan menampakkan diri ke kalian karena dia tidak suka dengan sikap atau tindakan bodoh yang dilakukan oleh para manusia. Dia marah ketika tahu rumah tinggalnya dijadikan tempat bunuh diri oleh manusia. Itulah sebabnya dia juga tidak suka jika ada manusia yang datang lagi ke tempatnya. Sebenarnya dia tidak berniat mengganggu kalian. Dia hanya coba memperingatkan kalian untuk segera pergi dari sini karena dia merasa tidak nyaman. Sebelumnya Bapak mau minta maaf ya, nak. Sejak awal Bapak tidak jujur dengan kalian mengenai hal ini. Bapak hanya ingin mematahkan pandangan horor orang-orang tentang desa ini karena kasus insiden bunuh diri itu. Bapak ingin desa ini sebagai desa yang indah tanpa ada kesan mistisnya. Saya sangat menyesal karena tidak cerita dengan kalian. Sampai pada akhirnya kalian harus mengalami hal yang buruk. Bapak menyesal, Bapak benar-benar minta maaf. Pak Heru berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Terlihat raut penyesalan dari wajahnya. Tidak apa-apa, Pak. Kami sudah memaafkan Bapak. Tidak ada yang salah dalam situasi seperti ini. Semua yang terjadi ini di luar kendali kita. Mufasa berusaha menenangkan Pak Heru. Oh ya Pak, kalau orang yang namanya Mbah Guntur dan juga Pak Yayan pemilik warkop di pertigaan sana, apa mereka itu penduduk lama di desa ini? Pak Yayan pemilik warkop, Mbah Guntur. Siapa itu mereka? Selama tinggal di sini saya tidak pernah mendengar nama itu. Kalian kenal? Jawaban Pak Heru seketika membuat para mahasiswa itu bergidik ngeri. Apa jangan-jangan kedua sosok itu adalah jelmaan jin? Raut sumringah menghiasi wajah kesembilan mahasiswa yang kini sedang menunggu mobil pick-up yang akan membawa mereka menuju terminal bis. Tak terasa sudah 3 minggu lebih mereka menghabiskan waktu di desa Ngargomulyo. Banyak sekali momentum berharga yang sudah mereka lewati selama di sini.
pun juga tidak ketinggalan dengan hal mistisnya. Kini tiba saatnya mereka untuk pulang, kembali menuju tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi, dan bis yang mereka tumpangi nanti akan tiba pukul 11 siang. Anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas jasa kalian yang memberikan beberapa perubahan untuk desa kami. Kalian anak-anak baik yang dengan ikhlas mengabdikan ilmu kalian di sini, dan Bapak sangat bangga dengan kalian. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk kalian. Mohon diterima sebagai tanda terima kasih warga desa untuk kalian semua. Kesembilan mahasiswa itu pun menerima oleh-oleh dari Pak Heru dengan senang. Tak lupa mereka juga berterima kasih atas tempat tinggal dan bimbingan yang Pak Heru berikan kepada mereka selama melaksanakan tugas KKN di Desa Ngargomulyo. Mobil pick up pun sudah tiba. Mereka satu persatu naik ke atas mobil dengan membawa barang bawaan masing-masing. Para warga yang menyaksikan itu mengucapkan selamat tinggal kepada para mahasiswa dengan diselingi tangis haru dari para warga. Sebentar, tunggu Pak Supir. Terdengar teriakan dari anak-anak yang berusaha menghentikan mobil pick up hitam yang sebentar lagi akan melaju pergi. Barisan anak-anak kecil itu berlari menuju mobil sambil membawa beberapa bunga warna-warni di tangan mereka. Kakak, ini hadiah dari kami semua untuk kalian. Jangan dilihat dari rupanya ya, tapi dilihat dari ketulusan kita yang memberikan bunga ini untuk kalian. Tolong disimpan ya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi. Hati-hati di jalan kakak-kakak semua. Sampai jumpa. Dan itu adalah momen terakhir yang sangat emosional yang mereka rasakan sebelum akhirnya kendaraan yang mereka tumpangi berjalan menjauh dari desa. Sekian. Dan terima kasih buat Brebro yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.